Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam podcast Tribun Manado. Kali ini menghadirkan narasumber beserta produk-produk yang dihadirkan, yaitu Ibu Desi Yuvita Tambelangi. Ibu ini owner dari Desi Kitchen. Ya Bu, boleh cerita sedikit awal mulanya mendirikan ini Desi Kitchen di Manado? Awal mulanya ini sebenarnya saya dari Jakarta. Saya memulai ini tahun 2015 di Jakarta, jualan online, belum punya offline store. Lalu saya pindah di Manado tahun 2018. Awalnya saya tes market dulu, jadi sering posting-posting, lihat ternyata lumayan peminatnya. Jadi sampai sebelum saya buka offline store ini, saya tetap berjualan online. Jadi terima orderan via WA atau Facebook, Instagram. Kalau kegiatan memasak ini memang Ibu pelajari otodidak sendiri Otodidak. atau dari keluarga sudah? Oh, kalau untuk saya produk-produk saya itu saya otodidak, kecuali dekorasi kue. Kalau dekorasi kue kue tart begitu, ulang tahun itu saya ikut kursus yang 1 hari selesai, khusus untuk dekorasi kue yang gambar bunga-bunga seperti itu, yang dari krim. Hanya itu sih, tapi Boleh dicerita Bu, maksudnya dijelaskan juga ini produk-produk kuenya, ini apa-apa. Ini ada apa ini? Oh, ini Roti. ada roti. Pastry ini ya. Iya, saya di cafe saya sekarang, karena kita sekarang baru buka offline store-nya di Tikala, itu baru buka mulai Januari tahun ini. Itu saya produknya biasanya kan cuman kue, roti seperti yang ada di sini, roti isi keju, roti isi coklat. Tapi ini Ibu sendiri yang buat ini? Iya, ini saya sendiri yang buat. Ini ada roti kepang. Nah, roti kepang waktu dari masih di Jakarta saya berjualan sampai sudah di Manado Kalau itu di Jakarta toko juga atau? enggak, online juga. Online. Jadi orang biasanya order di WhatsApp, di Facebook begitu. Nah, ini berbentuk pastry. Roti kepang berbentuk pastry. Sekarang saya bikin lagi karena ada beberapa yang datang ke store tanya untuk roti kepang yang roti, karena di Manado saya lihat ternyata banyak roti kepang tapi dia berbahan dasar roti. Sedangkan saya berbahan dasar pastry. Jadi saya bikin juga yang berbahan pastry. Terus ada di sini sih sebenarnya sampel untuk kue tart dengan brownies. Saya juga berjualan brownies juga. Ya, jualan brownies dengan ini potongan dari kue tart gitu, dengan kue kering. Ini sebenarnya karena Ini roti apa ya? ini roti Bandung kayak mirip roti bakar. ya, roti bakar. Jadi roti bakar juga ada beberapa macam variasi juga yang kita jual di kafe. Kafenya yang di Tikala itu kan Bu? Iya, yang di Tikala Pak, di depan Satpol PP, kafenya cat warna merah, The Kitchen namanya. Ya. The Kitchen by Desi. The Kitchen by Desi. Orang kadang-kadang The Kitchen by Desit atau Desiete itu cuman singkatan dari nama saya aja sih ya. Terus kalau di kafenya ini Bu, jual roti juga, tapi ada makanan-makanan lain selain menu-menunya lain. Ada. Jadi selain yang Makanan roti, berat juga ada, seperti nasi kah atau ada. Jadi selain yang roti-roti yang saya display di sini, selain kue kering ini juga kita ada jual snack juga. Jadi kayak snack itu kayak pisang goreng, kentang goreng, terus tahu goreng gitu. Baru abis itu kita jual ada keripik pisang juga. Baru ada nasi-nasian juga. Jadi kita ada paket makanan berat juga gitu. Ada makanan beratnya, kita paket nasi. Jadi paket nasi itu harganya 30.000 sudah dengan nasi, dengan lauk, dengan sayur, bakwan jagung dengan sambal. Jadi itu sama, ada cakalang. Jadi semua halal sih, halal. Kita nggak jual yang ini, yang pork. Kita jual cakalang, ayam goreng mentega, ayam woku dengan tuna woku. Baru roti-rotian ini ada roti bakar berbagai macam rasa dengan yang ada dengan di sini. yang roti-rotian ini. Tapi kita juga terima orderan juga Pak. Jadi kayak ada bolu hijau, satu bola begitu, satu loyang Yang gitu. orderan maksudnya orderan kue By atau request. dengan makanan?
Boleh orderan kue, boleh orderan makanan. Jadi orderan kue itu misalkan ada cinnamon roll, ada yang mau ini order atau enggak bolu hijau, satu loyang Satu begitu. Terus kita juga terima orderan untuk nasi box dengan kue box yang biasa untuk meeting-meeting rapat begitu ya Pak ya. Kalau untuk harga itu kita sesuaikan dengan budget dari customer gitu. Jadi saya nggak patokin harganya, oh harus 15.000 atau 20.000 nih satu kotak gitu. Nggak, saya akan kembalikan ke customer budgetnya berapa, nanti isinya akan menyesuaikan begitu. Kalau minumannya di kafe ini, Bu? Iya, Atau ada minuman juga kalau kita. kafe kan biasanya kopi susu Kopi itu yang susu. rata-rata kan. Iya betul. Kita ada kopi susu yang khas dari kafe kita, itu ada kopi susu torang namanya. Kopi susu torang. Baru satu lagi ada teh susu bangsawan. Itu bisa dicoba di kafe. Itu khasnya dari apa namanya, dari kafe kita. Kalau makanan juga ibu yang buat sendiri kalau menunya itu. Iya, semua menu semua bikin sendiri gitu. Yang dibantu oleh asisten saya yang ada di kafe ya, staff saya yang ada di kafe. Begitu. Terus Bu boleh cerita sedikit apa suka duka buat kue ini sebelum mendirikan usaha terus sampai sekarang mendirikan kafe ini yang ada store-nya kan. Dulu kan masih apa? Online media sosial begitu. Oh iya, kalau dulu online saya itu harus apa ya, memang harus membagi semua karena Kalau ibu ini kerjanya memang khusus memang buat kue ini atau ada kerja lain, misalnya seperti karyawan atau kerja kantoran kerja yang kan? di tempat lain ya. Iya, jadi selain saya juga pemilik dari kafe ini juga, selain dari itu saya juga ya ibu rumah tangga juga ya. Saya punya 2 anak, tapi saya juga guru. Jadi saya harus membagi waktu antara saya dengan keluarga, saya dengan jualan saya juga, dengan tanggung jawab saya juga di sekolah sebagai seorang guru. Terus suka dukanya ibu itu guru juga, terus bikin kue ini, terus di kafe juga kan ada makanan berat juga. Itu bagaimana? Itu kalau suka dukanya sebelum buka store itu karena semua saya harus kerjakan sendiri ya. Jadi saya harus bangun jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi itu saya harus bangun, saya ngadonin adonan-adonan roti, kue sendiri jam 2 pagi sebelum, karena pagi itu saya harus bawa ke sekolah atau enggak ada orderan. Jadi saya harus prepare itu sebelum saya berangkat ke sekolah, itu harus udah ready semua di rumah. Karena kalau saya udah berangkat ke sekolah ngantar anak ke sekolah atau enggak saya mengajar, nanti udah nggak keburu karena pulangnya itu bisa siang atau sore gitu. Cuman setelah udah ada store ini, saya juga udah ada karyawan gitu ya, jadi ada orang yang membantu saya lah, saya udah gak sendirian lagi. Ya begitu sih suka dukanya. Terus kalau sekarang kan mau dekat apa hari raya itu Idul Fitri ini, banyak juga pesanan-pesanan kue-kue begini, kue kering atau ini. Iya, kita saya terima juga pesanan begitu. Iya, saya ada terima pesanan juga. Jadi ada beberapa jenis hamper sebenarnya. Kalau yang ini kan ini jenis hampers kue kering. Jadi jenis hampers kue kering ini ada 4 jenis kue. Ada kue nastar, ada kue semprit, sagu keju, ada ini namanya oat cookies juga. Oat cookies ini sebenarnya kalau oat cookies ini saya jual selain hari raya juga saya display di cafe gitu. Ada yang ini juga harganya 350.000 untuk hampers yang kue kering, isinya 4 toples ini. Terus ada juga saya hampers yang kue bolu. Jadi bolu didus hampers lebaran begini juga harganya 150.000. Ada juga kue tart. Jadi ada kue tart juga harganya 250.000. Jadi ada 150, ada 250, ada 350. Jadi ada beberapa pilihan lah untuk customer. Kalau kue tart juga begitu banyak pesanan Bu kalau di Manado ini. Lumayan Pak, dari saya buka, jadi awal pertama kali saya di sebelum sini buka store itu ya. Sebelum buka store, jadi masih online itu saya baru di Manado ya, baru pindah 2018. Saya sering posting karena dari Jakarta saya suka jualan kue tart juga kan, pesanan terima orderan cupcake, terus kue tart. Jadi saya coba iseng untuk saya posting di Facebook, ternyata ada yang berminat. Jadi lumayan sih, kalau dulu
orang ordernya itu yang, karena saya suka yang bunga-bunga, yang bunga-bunga dekorasi yang bunga, tapi itu semua bisa dimakan. Jadi saya bukan kue tart yang pakai fondant, jadi full cream semuanya gitu. Ya, itu lumayan sih, apalagi terutama kalau lagi Valentine gitu ya, itu lumayan juga sih itu orang yang order kue tart. Terus diantar juga, ini pengantaran juga diantar ke tempat atau orangnya ambil di. Kadang ada yang ambil, kadang pakai gokar. Kalau kue tart begitu kan agak riskan, nggak mungkin saya pakai motor kan ya, agak beresiko. Jadi biasanya pakai gokar. Nah itu biasanya yang order dari customer sendiri atau saya sendiri. Jadi itu biaya di luar dari pengiriman itu sih Pak. Biasanya begitu. Kalau yang kue-kue ini Bu, biasanya 1 bulan berapa Ibu bahan-bahannya? Tepung, telur, terus ini Aduh, itu. telur kalau kayak Ini macam ini kan kue kering kan. iya, kue kering. Kalau telur sih banyak, apalagi waktu dari yang masih saya online itu tahun lalu juga. Nah tahun lalu juga saya sempat mencoba ke catering, tapi cateringnya bukan catering prasmanan, hanya catering di nasi box begitu sih. Terus kue orderan untuk meeting, untuk rapat itu lumayan juga sih itu. Bu, kalau sekarang kan kalau harga-harga kan biasa ini lagi naik ini kan. Itu berpengaruh enggak Bu terhadap ini? Apa biasa kan ada yang menaikkan harga atau Iya. mengurangi bahan atau gimana Bu Enggak. ceritanya? Kalau saya sih tidak. Strateginya. Kalau kayak roti begini saya tidak menaikkan harga. Kebanyakan brownies, mostly produk saya semua nggak naik harga sih, karena masih bisa tercover. Apalagi sekarang tepung terigu waktu awal memang dia agak mahal ya, naiknya bisa 14-14 ribu, 15 ribu. Tapi sekarang enggak sih, sekarang sudah dengan merek yang sama itu saya pergi ke toko yang grosiran, itu mereka jualnya udah turun harganya. Jadi tidak terlalu, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi saya tetap stay dengan harga yang sama sih. Jadi saya tidak menaikkan harga. Nah Bu, sebelumnya kan ini sebelum ada tokonya ini kan memang sudah terkenal di media sosial, banyak juga yang langganan. Nah, apa yang membuat Ibu ini tertarik membuka tokonya itu sampai buat kafenya juga? Jadi tertariknya itu sebenarnya saya dengan suami saya memikirkan, kayaknya lebih bagus nih kalau ada tempat nongkrongnya juga gitu. Jadi orang-orang semacam kafe, jadi orang bisa nongkrong juga di situ. Sekaligus saya memperkenalkan produk saya juga gitu di situ. Jadi itu sih kalau orang mau nggak perlu lagi nunggu besoknya gitu. Ini udah ada yang lain tuh produknya udah ada yang ready gitu di cafe. Jadi mereka bisa langsung menikmati. Itu sih kita menjangkau lebih banyak lagi pengennya. Jadi makanya kita buka cafe ini. Kalau pangsa pasar di Manado sendiri kalau kue-kue begini mana Bu? Kalau yang hasil riset dari Ibu sendiri? Kalau saya rasa orang Manado kan suka gemar makan makan, iya, dan mereka kayaknya suka mencoba hal yang baru. Jadi kalau ada yang ini nih ada ini yang baru, pasti satu ini semua yang lain ikut. Tapi pasar di Manado untuk kue dengan makanan sih saya rasa oke ya. Ya, bagus sih ya. Kalau Ibu sendiri kalau itu yang paling itu yang paling berat apa Bu biasa kalau membuat bahan-bahannya, kue dan sampai makanan untuk yang catering itu Bu begitu? Maksudnya yang dari pribadi sendiri misalkan menyiapkan ke pasar, mau bahan beli itu atau ada pekerja juga? Biasanya kalau lagi proyeknya lagi banyak seperti tahun lalu itu kita lumayan dapat orderan agak banyak. Itu bisa sampai 1.200 dos itu. Jadi saya paling pusingnya itu karena saya harus ngatur, saya harus
semua dihitungkan, kira-kira kalau 1.200 saya harus beli bahan ini berapa, saya perlu untuk bikin bolu berapa banyak. Jadi saya itu semua udah ada hitung-hitungan ininya gitu, berapa banyak ini cukup untuk berapa banyak, berarti saya harus siapin berapa loyang gitu, satu loyang prepare bisa dapat berapa banyak. Oh, berarti saya harus bikin sekian banyak. Oh, saya harus prepare sekian banyak bahan juga. Yang mungkin yang pusing itu karena saya harus ngatur itunya ya, apa namanya, bahan-bahannya, mau atur ke pasarnya, mau atur packingnya, itu sih yang agak ribet sih. Tapi Kalau pandemi ini Bu, ada pengaruh juga, misalnya pesanan juga, atau 2 tahun terakhir kan pandemi, atau iya sih, 2 tahun terakhir ini memang pandemi, kan kalau untuk yang kayak pre-order kayak macam cinnamon roll itu sih dengan bolu hijau itu masih ada orang yang order, cuman tahun lalu sih kita ya ada proyek lah, ada sempet kerjasama gitu, jadi tahun lalu itu lumayan rame, maksudnya lumayan banyak karena ada kerjasama itu. Jadi untuk kayak nasi box itu ya, makanya saya bukan beralih sih, saya menambah bidang lagi untuk yang catering nasi box. Sebelumnya saya belum pernah menangani itu. catering box itu baru dang itu berarti. Baru tahun lalu karena ada kerjasama itu. Jadi saya juga jadi belajar gitu. Untuk 50 saya perlu berapa ekor ayam ya, saya perlu bahan kecap berapa banyak ya untuk mau bikin ayam goreng mentega, kecap A, kecap B, kecap C, bawang, apa segala macam, saya harus prepare berapa banyak. Nah di situ saya belajar sih bagaimana cara mengatur strateginya gitu. Oh ini kalau menunya sekian, berapa banyak beras yang diperlukan, kalau 50 dos berapa banyak nasi ya, beras yang saya harus beli berapa kilo, terus berapa banyak ayam, berapa banyak ini, berapa banyak bahan-bahan yang diperlukan ya. Itu baru tahun lalu Pak saya belajar. Itu tahun lalu pas pandemi itu pas ya? pandemi iya, bener-bener baru tahun 2021 itu memang waktu saya kerja sama itu orderannya lumayan banyak gitu. Jadi mungkin saya sibuknya itu mengurus, selain bahan-bahan saya harus ngatur kayak 1.200 dos, saya harus atur berapa jam kira-kira nih selesai, perlu berapa banyak orang saya perlu untuk tenaga untuk mengatur, kira-kira perlu berapa lama waktunya, karena mereka perlunya pagi. Jadi mereka perlunya pagi jam 6, saya harus start masak dari kapan, saya harus start packing dari kapan, itu yang seperti itu. Tapi kalau yang operasional kafe ini Ibu sendiri yang jalani, atau ada yang misalkan suami juga ikut membantu, yang atau memang ada orang sendiri, atau Ibu terlibat juga dari pagi sampai itu? Kalau waktu saya buka pertama kali ini buka itu ada suami saya. Jadi suami saya yang menemani saya waktu dari kita mau sewa tempat ini gitu ya, mau survei tempat ini, mau desain, itu dari Desember suami saya ada. Cuman suami saya bulan lalu baru berangkat berlayar, jadi dia tidak bisa ada juga di sekarang podcast sama kita. Biasanya saya sama suami saya akan standby. Jadi kalau misalkan saya ngajar, suami saya akan standby di situ ya dari pagi sampai malam. Tapi kalau kue-kuenya sudah tersedia memang ya, kue-kuenya. Kuenya udah dibikin. Udah ada. dibikin. Jadi saya juga harus training orang kerja saya, karena kalau semuanya juga tergantung sama saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya nggak bisa kemana-mana juga. Jadi saya training orang yang saya percaya, dia coba dulu bikin, saya rasa dulu kira-kira sama seperti saya bikin atau tidak. Nah supaya saat saya mengajar dia bisa bikin, atau enggak saya bisa bikin dulu sebelum saya berangkat kerja. Mengajar, saya akan bikin dulu. Jadi bangun lebih pagi, pagi berangkat jam 7 kurang 15 harus sudah ada di sekolah. Jadi saya harus berangkat lebih awal gitu. Selesai mengajar siang, selesai saya pulang ke kafe, udah standby itu sampai kafe tutup. Jadi kafe buka kan jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 8 malam, saya akan standby sampai jam 8 malam sampai tutup toko. Begitu seterusnya sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita tutup. Kalau makanannya kan yang
yang makanan beratnya kan memang sudah ada di situ ya, yang dimasaknya itu ya, atau nanti pesan baru ada begitu dia? Oh, sudah biasanya sih orang kerja saya pagi dia udah bikin. Oh, Jadi udah pagi bikin udah ya. ke pasar, pagi sudah bikin, tinggal ready, tinggal nanti mereka datang hari itu kita bisa kasih panas gitu makanannya. Tapi apa yang membuat ini dong Bu? Apa? Biasa kan kalau sekarang karena banyak ya mungkin karena pandemi juga ya. Banyak yang usahanya yang ada tokonya dulu beralih semua ke online. Tapi Ibu niat dari onlinenya buka tokonya begitu. Iya sih. Apa namanya? Ya itu kita mau menjangkau lebih banyak lagi orang pastinya dengan kita buka kafe ini ya. Terus saya lihat orang Manado juga suka nongkrong-nongkrong juga kan begitu. Jadi kita buka kafe ini juga bisa jadi alternatif pilihan gitu. Walaupun saya tahu ada beberapa tempat yang lain ya di Manado ini, tapi siapa tahu ini kafe saya bisa jadi tempat pilihan untuk mereka nongkrong, untuk mereka jadi tempat untuk meeting, pertemuan gitu, ngumpul-ngumpul. Nah, begitu sih, Pak. Mungkin kalau yang kafe-kafe di Manado baru yang Ibu ini yang ada lengkap ya, roti, makanan berat, sampai biasa kan cuma ada makanan ringan kan, Oh, kopi, yang kayak rumah kopi rumah mungkin kopi ya, ya. rumah kopi begitu ya. Ini kalau Tapi ini sekelas kafe ya, Bang. iya kafe. Ada juga sih beberapa kafe yang dia ada makanan, Ibu ada survei dulu sebelum membuka ini. Iya, Usaha jadi ini. saya karena basically dasarnya itu saya suka makan kue, Pak. Jadi awal mulanya juga saya bikin kue juga karena dasarnya saya suka makan kue. Jadi saya suka bereksperimen, saya suka berkreasi. Gimana ya, saya pengen makan kue, tapi kan nggak mungkin saya beli terus ya, Pak. Jadi saya coba untuk saya bikin sendiri gitu. Jadi otomatis untuk di Manado sebelum saya berani untuk jualan online dulu sebelum akhirnya offline, saya pasti coba-cobain dulu, Pak. Oh, di sini, oh, di situ. Tapi pernah ini, maksudnya Ibu buka bikin kuenya pernah ada sekolah kursus atau apa? Memang coba sendiri, otodidak sendiri. Kalau resep itu biasanya saya akan cari di YouTube, akan cari di Google, tapi saya bukan cari hanya satu patokan. Oh, saya dapat nih satu resep. Oke, satu resep ini saya akan pakai cuma satu resep ini, enggak. Biasanya saya akan cari 5-6 resep, saya akan bandingkan. Misalkan kue apa ya? Nastar misalkan nastar. Oh, di resep yang pertama ini ada nastar. Nastar kedua ini resep yang ini. Apa yang membedakan nastar resep yang di A, B, C ini yang saya Google ini, saya cari di YouTube, saya cari di Google, kok ada berbagai macam resep. Apa yang membedakan? Oh, yang ini ditambahin ini, oh yang itu. Nanti saya biasanya akan memadukan beberapa resep itu saya bikin sendiri, biasanya gitu. Saya ya, biasanya berkreasi sendiri sih, Pak. Yang jadi yang kalau yang sekolah kursus itu cuman dekorasi Dekorasi ya. kue tart yang gambar bunga, itu pun kursusnya hanya 1 hari full dari pagi sampai sore. 1 hari putus gitu, Pak. Kalau waktu saya di Jakarta itu. Kalau selama Ibu usaha ini dari Jakarta sampai sekarang pernah ada yang pelanggan misalnya komplain misalkan rasanya atau apa menunya atau sampai sekarang bagaimana Bu? Kalau roti kepang, kalau sekarang apa ya? Mungkin ada biasa kan orang Manado, oh ini kurang gula misalkan atau kurang kering Oh atau ya, oh selama ini ada juga sih. Oh ini kurang manis. Oh ini kurang banyak. Ada juga yang kayak gitu. Oh ini kayaknya boleh ditambah nih. Kayaknya kurang banyak. Ya kalau makannya 2 orang pesannya 1 ya kurang banyak. Terus tadi yang Ibu cerita sempat ngobrol di luar, yang mana Bu yang apa? Itu yang croissant. Oh, bukan croissant. Kue Jadi kepang. roti kepang tapi Roti bahannya kepang, pastry. pastry. Nah, kalau di Manado saya perhatikan waktu saya pertama kali mau jualan roti kepang, Iya. mereka tahunya ada satu rumah makan memang dia terkenal dengan roti kepang. Ada rumah makan di Manado dia tapi yang satuan begitu ya. Jadi yang mereka tahu begitu. Jadi pada saat saya kasih roti kepang saya, oh, ini kok agak lain ya, bahannya pastry gitu. Dan saya lihat beberapa toko di Manado semua roti kepangnya itu bahannya
bahannya roti. Kalau saya ini bahannya pastry. Makanya karena banyak di Manado dan banyak orang yang cari juga, mungkin karena belum tahu juga yang bahan pastry ini ya, roti kepang. Jadi saya akhirnya sekarang saya coba bikin juga baru dari roti. bahan roti. Oh, dari kalau awalnya memang Awalnya pastry itu ini. pastry, ya dari masih di Jakarta sih pastry gitu. Kalau brownies ini sudah lebih dulu, tapi kalau kue brownies, kue Oh, yang kue tart. Kue tart. Kalau dari Jakarta itu biasanya saya jualannya roti biasa, roti kosong gitu, roti isi keju. tapi itu cuma pesanan-pesanan ya. Biasanya pesanan. Biasanya orang ada yang mau meeting. Kadang-kadang kalau di Jakarta itu mereka pagi-pagi perlu untuk oh ini untuk kita mau meeting pagi, terus ada juga yang mau dibawa ke klien. Jadi pagi-pagi itu jam 2 saya juga di Jakarta harus ini harus bangun bikin. Nah, ini biasanya roti kosong atau roti ada isinya, roti kepang yang pastry, brownies juga dengan yang kalau yang ini kan contoh untuk kue tart, potongan yang kue tart itu. Terus kalau waktu ibu di Jakarta kan terus ke Manado memang kerja atau tugas pindahnya kemari? Atau karena memang mau membangun usaha di Manado ini atau Oh, enggak. Jadi saya sebenarnya pindah di Manado itu karena anak saya kan ada 2. Saya waktu itu baru habis lahiran anak yang kedua. Terus saya agak kesulitan untuk mencari mbak gitu di Jakarta gitu. Aduh, susah. Udah gitu saya sendiri, nggak ada pembantu kan di rumah. Jadi nggak ada asisten di rumah. Jadi saya, anak saya 2, kebetulan ada saudara saya yang lagi di rumah tapi dia harus sekolah juga. Jadi suami saya berlayar. Jadi suami saya kasihan gitu. Aduh, saya repot nih ngurusin. Udah katanya udah kamu ke Manado aja. Jadi akhirnya kita pindah ke Manado. Saya coba-coba rasa-rasa kira-kira saya betah nggak nih di Manado gitu. Tapi saya suka dengan suasana Manado, makanya terus akhirnya pelanggan yang di Jakarta sekarang kalau mau pesan? Iya, jadi begini Pak, kalau pelanggan di Jakarta kalau mau pesan ini kalau saya ke Jakarta ya, oh saya mau ke Jakarta nih gitu, dia pesen ini dong, bikin roti kepang, bikin brownies. Jadi kalau saya ke Jakarta, sometimes saya harus posting di Facebook, oke, open order nih, saya mau ke Jakarta gini. Oh, dia pesen brownies, pesen roti kepang. Jadi saya banyak memang ya. saya tentengan saya bawa brownies, bawa roti kepang gitu, bawa ini. Jadi mereka nitip. Kadang juga pelanggan saya yang di Jakarta, saya kirim Pak dari sini. Saya kirim, iya saya kirim roti kepang atau brownies, atau enggak saya titip sama orang. Iya, kebanyakan begitu. Yang ini tuh kalau misalkan ya ada saudara saya, adik saya yang lagi kesini, kadang saya untuk kue kering kan harus di carry kan, harus dipegang ya, ditenteng, nggak bisa taruh di bagasi atau nggak dikirim, hancur soalnya Pak. Jadi ada juga sih orang-orang di Jakarta yang jadi saya harus titip ini sama mereka nih, yang kue-kue kering. Mereka suka, aduh kapan dong buka lagi di Jakarta gini gitu ya. Saya bilang saya masih di sini agak susah juga gitu. Gitu sih Pak. Nah, Bu, ada pesan-pesan untuk apa? Bukan pesan-pesan sih, apa cerita-cerita memulai usaha ini awal-awal di Manado. Terutama yang sudah ada kafenya ini. Maksudnya gimana, bisa cerita waktu awal-awal membuka usaha kafe? Cerita awal buka kafe ya itu semua sih ya itu Pak, berawal dari online, terus modal nekat saya mau buka offline karena saya tahu sih kalau buka offline berarti tanggung jawab lebih besar ya Pak ya, karena saya harus standby gitu. Tapi niat membuka tokonya itu sudah ada sejak lama atau nanti baru-baru mimpi saya? Nah, sebenarnya itu waktu saya, jadi dulu waktu saya masih berapa tahun yang lalu lah, saya masih kuliah itu. Kuliahnya di Jakarta tapi ya saya kuliah di Jakarta. Bukan di Sulawesi Utara. Oh bukan Pak, di Jakarta. Itu saya dulu saya tuh punya buku Pak, saya punya bukunya itu buku mimpi.
Jadi di situ saya tulis keinginan saya sampai hal-hal yang kecil. Kayak mungkin bagi orang itu sepele, ngapain begitu juga ditulis, tapi saya tetap tulis. Misalkan saya pengen deh punya handphone Apple gitu. Saya pengen deh punya iPad gitu. Maksudnya hal-hal gitu. Sampai akhirnya saya tulis juga, saya pengen punya kafe. Saya pengen punya kayak bakery gitu. Saya pengen jualan kue. Cuman itu kan dulu kan saya pikir Masih ini angan-angan gitu. aduh, angan-angan yang mungkin gak ya bakalan di itu. Tapi ternyata satu hal Pak, kalau kita menulis itu, makanya saya juga pernah menyarankan ke murid-murid saya di sekolah juga. Kamu harus punya dream book, buku mimpi. Jadi apapun keinginan kamu tulis di buku itu. Even itu orang bilang, ngapain sih kayak gitu aja ditulis. Tulis saja, kamu gak akan tahu kapan Tuhan akan jawab setiap mimpi-mimpi kamu. Jadi saya akan tulis semua yang saya inginkan, yang saya pengen, saya pengen mimpi ini, saya tulis aja. Dan satu persatu kalau saya lihat sekarang, itu semuanya sudah terjadi gitu, semuanya akhirnya tercapai. Padahal dulu itu berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun lalu tuh saya pikir tuh impossible lah, nggak mungkin lah, masa saya punya kafe, masa saya jualan kue, saya bisa gitu. Tapi ternyata dengan seiring waktu, apa yang kamu lihat di buku mimpi kamu percaya satu waktu akan terjadi, ternyata bisa. Sama seperti saya jadi guru juga, sebenarnya itu mimpi saya waktu masih SD. Saya pengen jadi guru. Kalau Ibu guru SMA, SMP, SD atau guru apa? Saya guru SD. Saya guru SD kelas 1, kelas 2, saya mengajar geografi. Baru saya mengajar juga kelas 7 dan 8 matematika. Oh, matematika juga. Iya. Saya mengajar. Berarti Ibu memang sudah tahu berhitung ini. Iya Pak, jadi saya juga bilang sama murid saya yang untuk pelajaran matematika, saya bilang mungkin kalian tuh harus kuat juga di matematika, karena matematika itu di segala bidang apapun itu dipakai. Kayak sekarang, ini sebenarnya kan bikin kue, orang mikirnya kamu paling harus tahu bikin kuenya, resepnya gitu. Padahal matematika juga perlu Pak. Jadi kayak misalkan begini, saya ini adonan 6 telur, saya mau bikin jadi 8 telur, otomatis semua bahan tepung terigu, gula dan sebagainya itu akan berubah kan banyaknya. Nah itu harus ada hitung-hitungan matematikanya juga, perbandingan rasio gitu loh Pak. Itu jadi ya. Kalau ini Bu, dari yang kafe yang sekarang, apa yang masih belum terwujud? Misalkan mau suatu saat mau ada kue ini lagi, kue ini, atau mengalir aja begitu menu-menunya. Kalau saya sih, kalau di kafe ini pengennya terus berkreasi ya Pak ya, menemukan menu-menu baru. Saya belum tahu ini kedepannya menu apa lagi yang ingin saya tambahkan di kafe ini. Tapi saya nggak akan puas untuk yang produk yang sekarang ada. Saya pengen nanti akan ada produk-produk lain yang baru lagi ya. Berinovasi lagi, apa nih yang saya harus pikirkan, karena manusia itu harus berubah kan Pak, perubahan harus ada inovasi. Kalau enggak stuck, nanti mati usahanya Pak. Jadi harus ada inovasi itu sih. Tapi belum tahu sekarang apa. Tapi yang pasti harus ada inovasi produk-produk yang akan bertambah di kafe saya itu sih. Oke, mungkin Bu closing statement sekaligus mungkin Ibu mau promosi juga kepada warga Manado tentang The Kitchen by DCT ya. DCT. Boleh Bu, silakan ke pemirsa, terutama yang ini kafenya pelanggannya paling banyak anak muda tuh rata-rata sama Bu, misalkan ada juga orang tua, ada anak muda juga sih, segala umur sih ya, ke segala umur. Jadi ya pesan-pesannya mungkin banyak yang belum tahu ini cafe The Kitchen by DCT ini. Mungkin boleh mau mampir, di tempatnya adalah di Tikala, di depan Satpol PP Tikala.
ada Cafe The Kitchen, cat warna merah, bisa untuk dicoba. Di situ ada makanan berat, ada yang makanan ringan juga, ada roti dan kue juga yang ada di situ. Dan untuk saat ini karena dalam rangka hari raya, kami juga ada membuka untuk hampers lebaran dari harga 150.000, 250.000 sampai 350.000. Saya tunggu kedatangannya di Cafe The Kitchen by DCT. Thank you. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita sore hari ini dengan owner Cafe The Kitchen by DCT, Ibu Desi Tambelangi ya, Bu. Betul. Ya. Demikian Tribuners, sampai jumpa Tribun Podcast berikutnya. Selamat sore.